tempat di gereja. Jadi kurang lebih ada 14 pos pengamanan. Selamat pagi sahabat Cakra, salam presisi, kreatif, and great mind. Saya dengan Brigadir Yus Mulyani dari Ditlantas Polda Banten. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Lebak, Bapak AKP Piat Ari Suhada, SIK MH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 di wilayah hukum Polres Lebak Bapak. Ya. Mohon izin Bapak, untuk Polres Lebak, berapa jumlah personil yang akan dipersiapkan untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 ini? Ya baik, jadi dapat kami informasikan, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Lebak, sesuai dengan rencana kebutuhan yang dimintakan oleh Bagian Operasional Polres, ada sebanyak 31 personil Satuan Lalu Lintas Polres Lebak yang nanti akan dilibatkan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Oh baik. Selain 31 personil nih Pak dari Satlantas Polres Lebak yang akan dilibatkan dalam pengamanan ya Pak ya. Persiapan apa aja sih Pak yang sudah dilakukan nih Pak oleh Satlantas itu sendiri untuk mempersiapkan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023 ini? Persiapan tentunya kita akan mempersiapkan mulai dari perangkat lunak dan perangkat keras, di mana kita melaksanakan kegiatan koordinasi komunikasi dengan stakeholder terkait. Sebelum itu kita melaksanakan rapat internal yang diikuti oleh bagian-bagian satuan yang ada di Polres Lebak itu sendiri untuk menyamakan persepsi bagaimana kegiatan ini terselenggara dengan baik. Tentunya harus menyamakan persepsi tujuan-tujuan dan cara bertindak selama pelaksanaan operasi. Untuk kesiapannya, kita dari Satuan Lalu Lintas Polres Lebak, pertama kita mengecek dulu kesiapan dari personil, mulai dari kelengkapan perorangan, sarana dan prasarana yang kita miliki, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, kemudian juga kelengkapan perorangan, mulai dari jas hujan, kemudian apil, kemudian fluid, dan sebagainya. Kita kemarin sudah melaksanakan pengecekan, alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak adanya kendala. Kemudian juga kita melaksanakan survei bagaimana memetakan wilayah jalur-jalur yang menjadi black spot maupun trouble spot. Black spot sendiri adalah daerah rawan dari laka lantas, sehingga kita di situ bisa memapping, mengevaluasi apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dari laka tersebut. Mulai dari infrastruktur, kita mengecek ya kekurangan-kekurangan jalan, contoh jalan berlubang, markanya juga tidak jelas, penerangan jalan juga masih minim, dan itu nanti pada saat kita buat transport, kita buat laporan, dan nanti pada saat dalam waktu dekat kita melaksanakan rapat lintas sektoral, di mana rapat lintas sektoral ini akan kita sampaikan melalui forum sehingga dapat menjadi kewenangan dari masing-masing instansi terkait. Baik Bapak, untuk wilayah Lebak sendiri Pak, ada berapa titik tempat wisata Pak yang setiap tahunnya dipadati oleh wisatawan lokal maupun dari luar kota? Untuk daerah wisata, sesuai dengan apa yang menjadi objek wisata dan objek pengamanan, tentunya ada beberapa titik di sini sesuai dengan data, ada 10 titik di mana ada wisata air panas di Cipanas, kemudian yang kedua Gunung Luhur ya, di Cibeber, kemudian ada Baduy, tentunya ini destinasi kebudayaan, masyarakat banyak juga yang berkunjung ke wilayah Baduy. Kemudian ada Pantai Sawarna, ini tempatnya di Bayah. Kemudian juga Pantai Bagedur, itu di Malimping. Kemudian Pantai Tanjung Panto Wanasalam. Kemudian Pantai Kelapa Warna Panggarangan. Kemudian Ranggawulung. Nah, Curug Bitung ini destinasi baru di Curug Bitung yang memang menjadi daya tarik sendiri di Kecamatan Curug Bitung. Kemudian ada Citra Waterpark Cikulur, kemudian Telaga Kencana, Gunung Kencana. Jadi ada 10 titik yang ada di wilayah Kabupaten Lebak yang menjadi nanti sasaran dari tempat pengamanan. Wah, lumayan banyak sekali ya Pak. Lebih banyak. Lebak ini ya Pak. Kencana Lebak cukup luas ya, wilayahnya cukup luas, cukup menarik juga. Naik sepeda nggak nyampe-nyampe kalau kita naik sepeda ya, apalagi naik motor. Siap. Gitu.
Baik Bapak, mohon izin kita beralih ke pengamanan malam Natal Bapak. Untuk wilayah Lebak ini apakah memiliki ada tempat-tempat ibadah Pak? Ada berapa titik ya? Tempat ibadah gereja kita ada 4, yang dimana 1 namanya Gereja Pasundan, 2 Gereja Bethel, 3 Gereja Pantai Kosta, 4 Gereja Maria Tak Bernoda. Ini lokasinya ada di wilayah dalam kota, dan tentunya ini menjadi perhatian juga karena memang ini dikaitkan dengan kegiatan nanti pada saat malam tahun baru, adanya kegiatan ibadah biasanya untuk malam tutup tahun. Baik Bapak, mohon izin untuk Polres Lebak sendiri Pak, ada berapa titik pos pengamanan Pak untuk persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru kali ini Pak? Untuk pos pengamanan, dengan melihat dari tadi demografi wilayah Kabupaten Lebak, di sini ada sesuai dengan data yang sudah kita buat. Jadi pos pengamanan yang nanti akan dibangun oleh Polres Lebak itu sendiri, tadi saya sudah sebutkan ada 10 titik, di mana di tempat wisata tadi dengan ditambah 4 tempat di gereja. Jadi kurang lebih ada 14 pos pengamanan. Baik. Bapak mohon izin karena setiap tahunnya wisatawan juga mengingat di wilayah Lebak juga banyak tempat wisatawan ya Pak ya untuk dikunjungi nih Pak. Otomatis kan akan terjadi kepadatan antrean lalu lintas. Nah mohon izin Bapak, boleh sahabat Cakra di rumah tahu untuk wilayah Lebak ini ada berapa dan di mana saja Pak titik-titik yang rawan antrian itu Pak? Dapat kami laporkan, wilayah Kabupaten Lebak ini memiliki daerah-daerah wisata yang memang cukup banyak, yang tadi sudah disebutkan. Kemudian kita sudah memapping juga jalur-jalur mana yang memang rawan macet ya. Yang pertama tentunya di dalam kota sendiri itu ada di Jalan Sunan Kalijaga. Di situ memang adanya pasar tumpah. Kemudian juga di Jalan Tirtayasa ini mengarah ke pasar. Kemudian kalau mengarah ke wilayah wisata, alhamdulillah belum ada sampai dengan saat ini yang memang jalur tersebut mengalami kendala dalam hal macet ya, karena memang cukup luas wilayahnya dan masih memadai antara volume kendaraan yang melewati dari ruas jalan itu sendiri. Siap. Baik, mohon izin Bapak, jika terjadi nih Pak kemacetan atau kepadatan, apakah sudah ada mungkin rekayasa lalu lintas Pak atau apa rencana? Jadi alhamdulillah tahun ini itu sudah dibuka, sudah beroperasionalnya. Kita ketahui bersama adanya tol Serang Panimbang. Mungkin tahun kemarin belum. Jadi kreditnya tahun kemarin antara perbatasan Warung Gunung dengan wilayah Pandeglang, di mana perbatasan itu antara buangan yang dari arah Pandeglang yang mau ke Jakarta diarahkan ke Warung Gunung, kemudian lewat ke Petir dan sampai ke Cirwas dan wilayah gerbang tol Serang Timur ataupun ke masuk Ciujung. Alhamdulillah sudah beroperasional, tentunya ini menjadi mengurai kepadatan masyarakat yang baik yang dari Pandeglang maupun wisatawan yang dari wilayah selatan Kabupaten Lebak itu sendiri, di mana terurainya simpul-simpul yang ada di wilayah dalam kota itu sendiri bisa terbantu adanya tol Serang Panimbang itu sendiri. Baik Bapak, nah sebagaimana kita ketahui bersama juga ya Pak ya, di penghujung tahun ini di Desember ini biasanya curah hujan cukup tinggi ya Pak untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ini. Dan biasanya ada titik-titik rawan untuk kecelakaan ya Pak. Apakah Polres Lebak sudah memetakan Pak di mana titik-titik rawan laka di wilayah hukum Polres Lebak itu sendiri Pak? Ya, untuk daerah rawan laka itu saat ini memang Kabupaten Lebak ada titik-titik yang memang menjadi wilayah rawan longsor. Kita selalu berkoordinasi terus. Nanti pada saat kita melaksanakan kegiatan rapat dengan stakeholder terkait, nanti ini juga menjadi perhatian bagaimana kita bersama-sama dengan stakeholder lain untuk sigap apabila sewaktu-waktu kontingensi ini terjadi.
Contoh mengarah ke kecamatan Cipanas ya, Kecamatan Cipanas itu jalur memang cukup agak-agak menaik, agak-agak tinggi, di mana kanan kiri terdapat tebing-tebing yang memang bisa sewaktu-waktu bisa menjadi polis hazard juga bagi pengendara apabila curah hujan yang cukup tinggi. Tapi kami selalu berkoordinasi dengan BPBD apabila sewaktu-waktu terjadi curah hujan yang cukup tinggi, 1 hari 2 hari, kita semua sudah mempersiapkan tim-tim ini apabila dibutuhkan dengan segera cepat kita lakukan koordinasi dan turun ke lapangan. Siap, baik Bapak. Bapak mohon izin yang terakhir nih Pak, apakah ada himbauan yang akan disampaikan kepada sahabat Cakra di rumah yang akan berwisata maupun yang akan merayakan Natal tahun 2022 ini? Ya baik, kami menghimbau dari Satuan Lalu Lintas Polres Lebak kepada masyarakat yang nanti akan memperingati malam tahun baru dan Natal. Kami menghimbau untuk pertama tertib dan berlalu lintas. Gunakan helm standar nasional Indonesia, kelengkapi kendaraan sesuai dengan komponen spesifikasi awal, tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar yang dapat menimbulkan suatu permasalahan baru. Kemudian tetap patuhi rambu lalu lintas, ada atau tidak ada petugas, mari dimulai dari diri kita sendiri. Dan yang paling penting adalah jaga kondisi fisik masing-masing perorangan, kapan dia memang kondisi lelah, letih, sehingga jangan melanjutkan, silakan mencari tempat aman untuk beristirahat dan patuhi segala suatu instruksi petugas kita di lapangan nantinya. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya bincang-bincang kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kasat Lantas Polres Lebak ini dapat memberi informasi buat sahabat Cakra nih yang akan berwisata ke wilayah Lebak ya Pak. Baik sahabat Cakra, demikian bincang santai kita bersama Kasat Lantas Polres Lebak pada siang hari ini. Saya Brigadir Yusmulyani dari Ditlantas Polda Banten. Kami mohon undur diri, salam presisi.